Apakah kamu pernah merasa kesepian? Atau saat ini kamu sedang merasa kesepian? Rasa kesepian adalah salah satu perasaan yang umum dirasakan oleh manusia. Tidak ada yang salah dengan merasa kesepian, tetapi jika kamu merasa kesepian dalam jangka waktu yang lama atau rasa kesepian itu sering muncul, akan lebih baik jika kamu menghubungi orang terdekat atau psikolog untuk membagikan apa yang kamu rasakan dan meminta bantuan untuk mengatasi rasa kesepian kronis yang tidak segera ditangani dapat berpengaruh buruk pada kesehatan mental kalian. So, hari ini aku akan membahas dan memberikan pesan untuk kalian yang kesepian di luar sana. Sebelumnya terima kasih dan selamat datang dan selamat kembali di akun YouTube Menurut Gue. Sebelum aku mau membahas soal kesepian, ada sebuah cerita pendek yang aku dapat dari artikel Lonely Kesepian. Aku bacain. Ruangan yang begitu lembab, hangat, banyaknya barang tak berguna tersimpan di dalamnya. Ia ingin menikmati hidup sewajarnya, belajar, makan, minum, kerja, tidur, sekolah, pulang. Hidupnya datar, tidak berwarna, hari-harinya pun sama, tak ada yang spesial. Dahulu ia adalah orang yang periang, ceria dan juga sangat antusias. Tanpa rasa kesepian yang menyelimutinya, ia mempunyai bakat yang sangat spesial, hanya saja ia tidak mengetahuinya. Mama yang baik, keluarga yang menyenangkan, namun ayahnya telah meninggalkannya setahun yang lalu. Ia menyesal dengan apa yang ia lakukan dahulu ketika ayahnya masih hidup. Orang bilang ia adalah anak yang pendiam, tidak banyak berbicara, nilainya pun biasa saja. Hidupnya misterius, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ingatannya kuat, sangat kuat, bahkan suatu perkataan jahat, baik ia akan selalu ingat. Hanya saja yang jahat susah untuk dilupakan. Ia tidak bermain bersama teman lainnya. Kakaknya, temannya bilang ia adalah anak yang antisosial. Kakinya gemetar hebat, keringat bercucuran, bahkan bahasa percakapannya pun buruk. Tak banyak orang mengenal keburukannya. Mereka orang yang luar hanya memandang sebagai anak yang pendiam dan tak banyak bicara. Sebenarnya, ia punya sahabat dahulu. Akrab, bahkan lebih dari sahabat. Kesalahpahaman yang memisahkan ia dan mereka. Ia ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ruang yang gelap yang selama ini membuatnya menjadi anak yang seperti ini. Terkadang ia tertawa bersama teman sekelas lainnya, teman sekerjanya. Merasakan kesepian itu tidaklah seburuk apa yang orang bilang. Dalam waktu tertentu pastinya. So, itu adalah cerita dari artikel Medium yang aku baca. Rasa kesepian itu muncul dan bertahan dalam jangka waktu pendek. Ada beberapa hal yang kamu harus lakukan untuk mengurangi dan mengatasi rasa kesepian tersebut. So, yang pertama adalah jadilah teman untuk dirimu sendiri. Kapan terakhir kamu memperlakukan dirimu dengan baik? Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka mulai saat ini berusahalah untuk meluangkan sedikit waktu untuk kamu sendiri. Sedikit waktu luang untuk fokus pada dirimu sendiri. Jangan hiraukan pikiran mengenai pekerjaan, beban, tanggung jawab, dan lain-lain. Lakukan refleksi diri serta berbagai hal yang kamu sukai atau dapat membuatmu merasa lebih baik. Meluangkan sedikit waktu untuk merawat diri sendiri bukanlah hal yang buruk dan dapat membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri.
Jika kamu sudah mengenal dirimu sendiri dan berhasil menjadikan dirimu sendiri sebagai teman, maka kamu bisa saja bergantung pada dirimu sendiri saat rasa kesepian itu muncul. Rasa kesepian itu tidak akan membuatmu terpuruk karena kamu tahu bahwa dirimu sendiri adalah satu-satunya orang yang akan terus hidup dan ada bersamamu selamanya. Kadang kita juga yang merasa kesepian kan, kalau tidak ada teman atau kita di tempat keramaian tapi merasa kesepian juga. Itu tidak baik, jadi kita harus lebih banyak melakukan berbagai hal yang membuat diri kita itu menjadi teman untuk kita sendiri. Terus yang kemudian adalah sebarkan kasih sayang. Seringkali kita merasa kesepian. Kita berharap ada orang lain yang akan menemani kita melawan rasa kesepian tersebut. Seseorang yang memahami kita dan tidak ragu menjulurkan tangannya serta memberikan kasih sayang untuk kita dan pengertian terhadap kita, paham terhadap kita. Saat orang lain menunjukkan kasih sayangnya dalam berbagai bentuk, kita tentu akan merasa senang dan dicintai. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Saat kita menyebarkan kasih sayang, menyebarkan emosi-emosi yang positif kepada orang, jadi kita bisa membantu orang lain merasa senang dan tidak kesepian. Tak lupa kita juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut dan merasa lebih baik setelah rasa kesepian itu muncul, karena setidaknya kita sudah membangun interaksi yang bermakna dengan orang lain. Dan selanjutnya cari seseorang yang memiliki kesamaan. Ya mungkin teman juga bisa. Rasa kesepian itu selalu muncul saat kita sendirian. Rasa kesepian juga dapat muncul saat kita dikelilingi oleh banyak orang atau memiliki beberapa teman sekalipun. Biasanya, rasa kesepian tersebut muncul karena kita merasa tidak ada kesamaan antara kamu dan teman-teman kamu. Sehingga kamu tidak bisa membangun interaksi yang bermakna. Kesamaan tersebut meliputi ya biasanya kan minat, pola pikir, tujuan, hobi, idola, dan lain-lain. Setidaknya kita harus mengenal seseorang yang memiliki kemis atau kesamaan dengan diri kita, agar interaksi yang kita dapat dengan teman itu berujung pada hubungan yang sama bermaknanya. Ya walaupun itu tidak mudah kan, tapi yang penting itu saja dulu. Terus yang terakhir, mungkin mengetahui bahwa tidak ada teman yang sempurna, karena kebanyakan di luar sana, saat orang merasa kesepian, mereka seringkali memiliki bayangan atau harapan jika suatu hari nanti mereka dapat menemukan teman yang sempurna, teman yang akan menerimamu apa adanya, selalu ada untukmu, atau mau berkorban untukmu dan lain-lain. Tapi kenyataannya tidak ada teman yang sempurna di dunia ini. Bahkan pasangan kita sekalipun, harapan akan sebuah pertemanan juga yang sempurna hanya akan membuatmu semakin kesepian juga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang sangat perfeksionis memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya karena perasaan terasing, isolasi, dan kesepian yang sangat intens. Sehingga perfeksionisme itu dalam bersosialisasi dapat membuat seseorang memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap sebuah hubungan. Nah, ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menjadi stres dan ya punya pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin terlalu cepat aku ngejelasin, tapi aku punya pesan untuk kalian di luar sana yang sedang kesepian. Jika kamu mengalami kesepian, ini adalah hal yang sangat wajar. Merasakan hal ini bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan kamu. Namun jika kesendirian dirasa terus-menerus dan membuat depresi, mungkin sudah saatnya untuk mengambil tindakan untuk
mendapatkan bantuan-bantuan dari teman-teman kamu dan ataupun dengan seorang yang ahli. Karena jika kamu tidak pernah merasa sendiri, kamu juga tidak akan dapat mengenali diri sendiri. Orang mengira menyendiri membuat kesepian, tapi menurutku itu tidak benar. Dikelilingi oleh orang yang salah adalah hal yang paling kesepian di dunia. So, jangan lagi merasa kesepian dan bangun emosi-emosi yang positif dalam diri kalian. Jika kalian tidak mendapatkan teman untuk mengobati rasa kesepian kalian, mungkin kalian bisa mengobati rasa kesepian itu sendiri. Terima kasih, itu saja dulu. Jangan lupa subscribe dan komen, karena beneran aku pengen banget dengerin cerita-cerita kalian yang mungkin saja bisa aku angkat di video-video berikutnya. Dah, gitu aja ya. See you.